Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Clara Perawan. Santa Clara atau Clara Schivi lahir di Assisi, Italia pada tanggal 16 Juli tahun 1194 dari pasangan Faverone Ofraduccio dan Ortolana. Ia hidup dengan jaminan material yang berkecukupan. Walaupun demikian, ia tumbuh menjadi seorang gadis yang bersahaja. Kekagumannya terhadap cara hidup Santo Fransiskus, rekan sekampungnya yang rela meninggalkan segala miliknya untuk pengabdian kepada Allah, sungguh amat mempengaruhi hidupnya. Pada tahun 1212, pada usianya yang ke-18 tahun, Clara meninggalkan rumah dan menemui Santo Fransiskus untuk menerima jubah kasar dan miskin sebagai tanda kesungguhan hatinya untuk mengikuti Kristus. Bersama adiknya, Agnes, dan beberapa teman lain, Clara pun tinggal di dalam biara kecil San Damiano di pinggir kota Assisi. Itulah permulaan serikat suster-suster miskin dan ordo suster-suster Claris. Mereka hidup dari kerja tangannya sendiri dan tidak mau menerima jaminan hidup berupa modal atau tanah, meskipun berulang kali ditawarkan. Santa Clara meninggal pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Cinta akan kemiskinan demi Kristus membuka hati bagi orang lain dan membuat kita kaya akan cinta kasih. Marilah kita memilih hal yang baik seperti yang diamalkan oleh Santa Clara. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 40. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar,
seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mempersembahkan diri kepada Kristus. Pada hari ini kita memperingati Santa Clara Perawan. Kita memahami bagaimana Santa Clara, seorang gadis yang bersahaja,
bersama teman-temannya mempersembahkan seluruh kemurnian diri mereka kepada Tuhan atas cara hidup sederhana dan miskin dalam suatu ordo yang kelak terbentuk menjadi ordo para suster Klaris. Ini adalah suatu pemberian diri yang amat mendalam karena menyangkal dunia dengan tawaran harta benda dan kekayaan dan tanah yang ditawarkan kepada mereka, tetapi mereka menolaknya karena semangat kemiskinan yang melekat pada persembahan hidup mereka. Santa Clara sungguh-sungguh telah mengikuti Yesus dengan sempurna. Ia telah meninggalkan kehidupan dunia dan mengambil kehidupan bersama dengan Allah. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Santa Clara telah melakukannya dengan setia. Ia meninggalkan segala sesuatu, kemewahan dunia, bahkan keluarganya, hanya untuk mengikuti Yesus. Kehidupannya menjadi kehidupan terberkati dan kehidupan yang memberkati banyak orang. Benarlah apa yang dikatakan Yesus, bahwa mereka yang telah meninggalkan dunia dan mengikuti Yesus akan memperoleh berkat. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku." Menyangkal diri di sini berarti menyangkal semua keinginan diri, ambisi, cita-cita, hasrat diri sendiri dan segala kesenangan dunia, lalu menempatkan kehendak Allah dan rencana Allah di atas segala-galanya. Maka, seorang yang menyangkal diri adalah seorang yang mengabdikan dirinya untuk melakukan kehendak Allah. Memikul salib di sini berarti berani untuk bekerja keras dan berjuang, bahkan menderita dalam pengorbanan untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah dan rencananya tidak bisa dilakukan secara gampangan atau atas cara yang mudah. Itu perlu pengorbanan dan dedikasi yang tinggi. Mengikuti Yesus di sini berarti seluruh orientasi kita terarah kepada Yesus. Maksud dan tujuan serta arah hidup kita adalah melakukan kehendak Yesus dan memenuhi apa yang diajarkan dan dipikirkan serta dilakukan oleh Yesus. Itulah yang semestinya dilakukan oleh seorang pengikut Kristus. Semoga demikian. Amin.